Oke, selamat siang para peserta seminar online. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang ini pukul 14 kita bisa ngikutin seminar online dengan judul Trading Simple Hasil Double. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anam, kepanjangan Muhammad Tafsirul Anam. Saya di sini selaku supervisor GKINV Semarang ingin sekedar sharing untuk bagaimana cara trading simple dengan resiko yang terukur, sehingga hasil yang kita peroleh bisa maksimal atau bahasanya double. Seminar online ini bisa dilihat di streaming di YouTube di GKINV Semarang. Mungkin teman-teman kalau yang mau lihat di live streamingnya di YouTube bisa lihat channel kita di GKINV Semarang. Oke, untuk memulai acara siang ini, pertama untuk langkah trading itu pertama kita harus melihat kalender ekonomi. Jadi hari ini apa yang akan menjadi trigger atau penggerak atau event di ekonomi dunia. Jadi kalau kita lihat mungkin salah satunya di Forex Factory, teman-teman bisa melihat pada misal pada hari ini di euro ya. Jadi misal di euro di pukul 14 ini ada German Industrial Production. Di sini salah satu jam 14 ini akan menjadi penggerak pasar. Kita akan lihat. Jadi di sini kita notif harus ini. Jadi usual efeknya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Ini yang jadi salah satu note buat kita supaya pergerakan ini akan good for currency atau bad for currency. Sebenarnya itu aja untuk memulai trading hari ini. Jadi misal hari ini, oke jam 14 kita sudah melihat beritanya, kemudian nanti jam 15 kita tetap juga harus melihat juga Swiss franc. Terus kemudian hari ini pound sterling juga ada penggerak, Halifax, HMI month to month, kemudian sentiment investor confident, kemudian terakhir nanti jam 22 ada IV PMI Kanada. Nah, jadi jam 3 pagi juga ada consumer credit, kemudian jam 3 terakhir dari jam 3 pagi nanti ya. Cuma ini tergantung kita tradingnya terhadap apa. Misal kita trading terhadap Euro USD misal kita. Salah satu Euro USD. Ini misal kita trading Euro USD berarti kita harus fokus ke Euro USD. Jadi yang kita coba lihat akan Euro USD. Misal Euro USD hari ini beritanya yang tadi saya sampaikan Euro USD jam 14 ada berita yang intinya kalau dia lebih besar dia akan good for currency. Oke. Langkah pertama kita sudah melihat kalender ekonomi. Langkah kedua kita akan melihat di MetaTrader. Jadi di MetaTrader ini kita akan melihat, misal kita trading Euro USD, misal Euro USD. Chart window seperti ini. Ini kalender chartnya settingan standar ya. Kemudian kita hilang gridnya supaya lebih bisa lebih bisa kelihatan. Kemudian kita di sini ada properti.
kita show period separator. Jadi ini menunjukkan pemisah hari. Jadi kalau hari ini hari Senin, maka candle ini start dari garis ini mulai. Jadi ke depan ini akan jumlahnya akan 24 karena dalam 1 jam itu ada 24 jam dalam sehari. Jadi setelah kita lihat ke MetaTrader 5, kemudian langkah kita pergerakan hari ini adalah mencerminkan pergerakan hari ini. Kemudian kemarin itu ada di kotak sebelumnya, ini adalah pergerakan kemarin. Jika kita ingin menentukan entry level berapa hari ini, kita cukup menentukan harga kemarin aja. Jadi teman-teman tidak usah terlalu jauh sebulan atau 1 minggu atau bahkan setahun yang lalu. Kita perlu lihat kemarin aja. Harga kemarin, teman-teman lihat tertinggi berapa, terendahnya sampai berapa. Kemudian saya di sini akan memakai namanya saya akan memakai indikator namanya Fibonacci. Jadi Fibonacci itu salah satu bisa mengukur harga tengahnya. Teman-teman cukup lihat harga tarik, harga tertinggi, harga terendah. Kemudian dia akan muncul 50%-nya ada di sini. Ini adalah titik di mana sentimen pasar itu kecenderungan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kita logika, ketika pasar itu dari tertinggi dan terendah kemarin itu 50% lebih rendah dari kemarin, berarti bahasanya pesimisme pasar atau kecenderungan 50% aja kemarin nggak ada, dia kecenderungan akan terus ke bawah. Gitu. Jadi kayak hari ini euro nih, salah satu contoh hasilnya euro nih. Hari ini dia 50% pun nggak ada. Jadi kecenderungan dia akan ke bawah. Nah, pertanyaannya, ke bawahnya sampai berapa kan? Ya, ke bawahnya biasanya saya akan melihat, akan saya balik. Berarti dia akan mengejar low di sini atau kita akan balik aja. Berapa ter 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 apa ini namanya? Terendahnya sampai berapa kan gitu. Jadi Fibo ini kita putar bolak-balik fungsinya hanya untuk match-kan kira-kira harga ini sampai berapa. Jadi hari ini misal ini euro tidak ada 50% ke atas, akan kecenderungan akan ke bawah. Targetnya 100% atau bisa sampai 161,8%. Jadi hari ini kita akan sell sekitar 50% atau sampai 61%. Area sell-nya segitu. Stop loss dia harus di atas high-nya kemarin. Jadi hari ini risiko yang mungkin yang bisa terjadi, misal hari ini kita sell di 50%, Pak. Hari ini misal di 2143, 1.2143 sell. Berarti stop loss-nya ada di sini, 2176 atau 2178 lah. Atau kalau teman-teman berani ambil risiko sedikit ya di sell start di 61%, 21,35 stop loss di sini dengan target di sini, atau teman-teman bisa tidak memakai TP asal dia nggak kena stop loss, kita fake sampai close market di sini. Atau berapa close marketnya? Oke, kita euro akan kita ulas. Pergerakan hari ini itu ada hubungannya pergerakan kemarin. Jadi misal contoh ini, pergerakan kemarin itu akan ada hubungannya dengan pergerakan sebelumnya. Misal ini, kita akan lihat tertinggi dan terendahnya dulu, kita akan tarik garis. Jadi terendah dan tertingginya. Teman-teman yang lihat tertinggi di sini, terendahnya di sekian, di 2099, 1.2099 dan tertingginya di 1.21595. Jadi ketika kemarin itu close-nya di atas 50%, berarti area belinya di 50%. Di area beli di sini dengan stop loss di sini, dengan target 100% atau sampai sekian. Gitu. Jadi misal nih hari ini kita kena stop loss nih. Misal kita seperti ini, ternyata kita mau fake sampai close, ternyata tutup. Berarti kita
Jika dia di bawah 50%, maka kita sell-nya akan di 50%, di bawah 50% dengan stop loss di high-nya ini. Jadi akan terjadi 2 langkah hari ini. Jadi di atas 50% kita akan buy, stop loss di 0, atau di bawah 50% kita akan sell dengan stop loss di 100%. Jadi sehari ini akan terjadi 2 kali langkah, jadi sell dan buy. Misal hari ini yang akan kita eee planning-kan hari ini adalah sell di kisaran 50% dengan target 100%, atau jika nanti dia balik berarti nanti kita siap buy di sini dengan stop loss di sini dengan target 100%, atau kalau teman-teman pengen agak banyak ya target 161%. Jadi kita tidak ada patokan harus 100%. Jadi kalau kita pengen targetnya agak panjang ya boleh kita TP di 161%. Misal ternyata close-nya sampai sini aja, gimana Pak? Ya kita close aja di situ, berarti memang rezeki kita hari itu cukup segitu aja. Ini salah satu euro. Kemudian akan ada dia harga itu tidak mencapai 50%. Jadi misal case-nya seperti ini. Case-nya seperti ini. Jadi dia terendah dan tertingginya sekian. Nah, dia terendah harusnya kan kita buy-nya di sini nih. Ya kan? Nah, jika dia di atas 100% ini, teman-teman boleh melakukan buy di breakout-nya dia. Jadi kita buy di breakout-nya, stop loss di sini. Stop loss-nya di 50%. Jadi sini salah satu strategi yang bisa kita variasi. Jadi Fibonacci ini kita tarik tidak ada harus nariknya harus ke atas ke bawah ke atas enggak. Jadi kita hanya butuh proyeksi harga itu akan kemana. Jadi misal saat itu kita bisa aja narik seperti ini. Karena prediksi kita akan harga ke bawah misal. Jadi kita butuh proyeksi harga itu ke bawah sampai berapa, ke atas sampai berapa. Kebetulan harga ke atas berarti kita harus balik karena kita butuh harga itu mau sampai berapa perkiraan. Jadi seperti ini. Dia butuh harga sampai berapa. Misal contoh yang sedang terjadi misal seperti ini. Nah, karena harga turun-turun berarti kan kita butuh harga itu akan sampai berapa turunnya. Misal kita lihat harga tertingginya berapa, terendahnya berapa, kita buku proyeksinya sampai berapa. Kemungkinan euro akan ke 100% di sini, atau 100% kemarinnya dia waktu turun, jika dia break, dia akan bisa sampai sekian. Seperti itu kawan-kawan. Oke, kita coba pakai currency yang lainnya. Apakah metode ini bisa dipakai untuk beberapa currency? Kita misal pakai apa ini? Misal kita pakai yang USD CAD misal, USD Kanada ya. Kita akan tes. Pastikan untuk teman-teman untuk time frame-nya cukup H1 ya. Cukup H1. Jadi kita bisa melihat pergerakan itu harian. Jadi ini tradingnya untuk trading harian. Misal ini USD CAD, langkahnya berarti kita harus cek di Forex Factory dulu. Forex Factory, teman-teman harus lihat di Forex Factory. Oke, kita cek dulu di Forex Factory. Jadi Forex Factory hari Senin ini tanggal 7 Desember itu untuk CAD jam 22. Jadi hati-hati di jam 22 Kanada dolar ini akan ada berita IV PMI. Jadi IV PMI ini survei tentang pembayaran manajer. Jadi kalau kita lihat usual efeknya actual greater than forecast is good currency. Jadi ini yang harus kita note.
aktual greater than forecast harus is good currency. Itu yang harus kita lihat. Kemudian kita cek di MetaTrader 5, kita pastikan time frame 1 jam. Kemudian kita lihat nih, pergerakan hari ini itu adalah berpengaruh pergerakan kemarin. Jadi gini, hari ini yang terjadi itu ada pengaruhnya kemarin, pergerakan harga kemarin. Jadi kita akan lihat USD CAD. Karena dia bergerak di bawah 50%, kita butuh proyeksi harga ke bawah. Jadi kita tarik harga tertinggi dan terendahnya dulu. Ini tertinggi, kemudian terendah sekian. Oke. Berarti jika harga hari ini USD CAD masih di bawah 50% di sekitar 1.2822, itu akan cenderungan ke bawah. Ke bawahnya sampai berapa? Berarti target pertama ke low-nya kemarin. Jika low-nya break, berarti akan ke 161%. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan bisa menghitung berapa total kena stop loss dan berapa total kena kena take profitnya. Itu kita nanti bisa jurnal berapa yang kita dapat dan berapa yang kita kena stop loss-nya. Karena setiap trading itu kita harus menentukan risk and reward-nya. Jika teman-teman dari awal tidak menentukan risk and reward-nya, itu nanti akan berdampak ke psikologis kita. Jadi jelas, risk-nya sudah jelas, kita tentukan dari awal. Tuh, misal hari ini kita bahas USD CAD. Misal harga hari ini ke 50%-nya ada di 2820 ya, 2823 sampai 2820. Berarti kita area sell limitnya segitu. Dengan target 2770. Atau boleh kita tentukan target sampai 2710 atau 2709. Dan dengan sell di 2820 stop loss-nya ada di sini. 2872. Jika hari ini skenario-nya dia di atas 50%, dia sebelum kena stop loss-nya sell di sini, berarti teman-teman juga melakukan buy di sini. Jadi akan terjadi sell dan buy. Jadi sell di sini dengan target turun, kemudian dia break kena stop loss-nya di sini, berarti kita nanti akan mulai start buy di 2823. Seperti ini teman-teman. Dari penjelasan ini, cara sederhana ini, teman-teman nanti bisa melakukan jurnal dulu. Jadi sebelum teman-teman melakukan sebelum teman-teman melakukan trading real, jadi teman-teman melakukan demo akun dulu. Jadi jurnal itu bisa menghitung berapa risk and reward yang kemungkinan bisa terjadi. Tuh makanya teman-teman di sini saya harap paling tidak bisa menjadikan trading ini bisa menjadikan penghasilan tambahan bagi teman-teman yang ada di luar sana gitu. Secara jika kita melakukan konsisten dengan pola trading ini, kemungkinan besar dalam 1 tahun itu rata-rata bisa menghasilkan dalam 1 bulan itu rata-rata reward-nya itu rata-rata bisa sampai 5-10%. Jika kita tetap harus memakai stop loss. Misal seperti keadaan misal kita acak ya, misal kayak Oke, bentar ini saya setting dulu biar kelihatan jelas. Oke. Oke, kita coba yang misal kita coba
pair-nya GJ misal, pound sterling JPY. Jangan coba ke pound sterling JPY. Jadi ini untuk semua pair atau indeks itu bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan sehingga teman-teman bisa menentukan apa saya tradingnya. Misal kita untuk gold, banyak mungkin gold. Saya akan bahas gold dulu. Kita lihat gold. Oke, kita lihat gold. Kita setting, kita gridnya hilangin, kemudian properties, periode separatornya kita lihat, kita munculkan. Oke, ya gold. Di sini teman-teman bisa melihat gold high-nya dan low-nya kemarin di sini. Jadi kita akan tentukan kira-kira berapa dia akan naik dan berapa kira-kira akan turun dan syaratnya apa dia untuk mencapai ke atas atau ke bawah. Misalnya seperti ini. Oke, ini low dan ini high. Jadi ini gold ini dari tadi pagi dia tertahan 50%. Karena dia di atas 50%, berarti ada kemungkinan dia akan naik. Jadi posisi pagi kita sell di sini, kemungkinan dia akan kena stop loss di sini. Bisa langkah kita karena kita di atas 50%, sell itu kita switch. Jadi sell kita cut loss, kemudian kita ganti buy di sekarang. Kemudian dengan stop loss di kisaran low-nya kemarin atau 100%-nya kemarin. Jadi 100% ini bisa mencapai karena harga kemarin turun, cenderungan turun, dia bisa 100% ini bisa anggap kita bawah, 100% bawah atau 100% ke atas. Seperti itu. Hari ini gold karena di atas 50%, dia kecenderungan akan menuju ke minimal ke garis terdekatnya dulu di kisaran 1.1843 atau di 1848. Jika dia mampu melebihi high kemarin, berarti dia akan kecenderungan akan ke 1859 atau sekitar 1860 dengan syarat dia harus melebihi high-nya kemarin di sini. Jadi Fibo itu kita bisa putar-putar selama kita bisa melihat kemungkinan harga akan kemana. Gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ketik di kolom chat ya teman-teman supaya saya bisa menjawab satu persatu. Gitu. Oke, kita akan coba lihat XAU atau gold. Kita akan review gold kemarin. Oke. Kita lihat. Oke. Gold ini adalah pergerakan hari ini. Oke, kita akan lihat pergerakan hari Jumat. Itu kita harus lihat hari Kamisnya dulu. Jadi kalau hari Senin bergerak berarti kita Jumat sebagai review. Kemungkinan apa yang terjadi di hari Senin. Jadi kalau hari Jumat berarti kita melihat review hari Kamis. Berapa kemungkinan yang bisa terjadi? Misal hari Kamis, kita akan lihat harga tertingginya di sekian dan terendahnya di sekian. Oke, kemarin Kamis terjadi seperti ini. Kamis terjadi high close seperti ini dan Jumat dia bermain di 100%. Nah, seperti ini. Jika terjadi seperti ini, di saat ini kita buy, disinilah kita dapat kena stop loss-nya. Atau di bawah 50% di sini, berarti kita melakukan sell, misal sell nih Pak, sell berarti stop loss-nya ada di 100%.
100% kemarin belum ada dan dilanjut hari ini. Jika sampai close, kita sell di 50% ke bawah sampai close kok kita belum kena, kita harus tetap cut. Karena apa? Karena harga hari ini mungkin akan beda lagi. Jadi kita harus berani meng-cut posisi. Cuma ketika kita terjadi rally, misal rally, ini itu apa? Jadi rally yang terjadi misal hari ini, hari Jumat, Senin, Senin, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Berarti harga hari Selasa itu ada hubungannya dengan hari Senin. Jadi ketika itu kita ada dua kemungkinan. Dia tertingginya di sini dan terendahnya di sini. Waktu itu kita karena dia close-nya ya, close-nya di atas 50% ya. Berarti dia akan kecenderungan akan ke atas. Misalnya seperti ini. Kan kita tertingginya kita tarik sini nih. Nah, kita akan buy di 50% ke atas dengan stop loss di sini. Nah, ketika terjadi rally ini salah satu yang yang kita bisa profit banyak ada di sini. Kuncinya ada di 50% ini, teman-teman. Dia cenderungan 50% up atau 50% ke bawah. Seperti itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Freddy Saputra. Apakah strategi ini bisa dipakai untuk pair selain USD, misalnya GBP-CAF? Bisa nggak? Bisa. Jadi misal kita lihat GBP-CAF ya Pak. Oke. Kita lihat GBP-CAF. GBP-CAF. Oke, GBP-CAF. Kita klik di sini. GBP-CHF. Oke, kita lihat sini. BCAF ada di sini. Kita klik chart window. Oke, GBP-CHF akan seperti ini. Chart standarnya pastikan time frame-nya ada di H1. Bapak Freddy. Time frame H1 berarti kita trading di GBP dan CHF. Kita pastikan langkah pertama kita harus melihat Forex Factory atau kalender ekonomi hari ini. Kalender ekonomi hari ini itu apa? Yang berhubungan dengan GBP dan CHF. Misal hari ini kita lihat Forex Factory. Ada di CHF ada di jam 15 nanti Bapak. Jadi ada berita Forex Currency Reserve. Ya, jadi di sini aktual less than. Jadi aktual less than. Jadi ketika aktual lebih rendah daripada forecast is good currency. Jadi kita pastikan cek dulu kalender ekonomi yang berhubungan dengan GBP dan CHF. Jadi ada dua kalender ekonomi yang kita perhatikan, GBP dan CHF. Karena trading kita adalah pound sterling versus Swiss franc. Jadi kalau kita trading euro USD berarti euro kita pantau dan USD-nya kita pantau. Oke, kita kembali ke GBP CHF. Kemudian kita grid-nya kita hilangin. Kemudian kita pemisah harinya supaya kita tahu. Oke, pastikan 1 jam. Nah, ini sudah ada di GBP CHF. Pergerakan Senin ini itu ada hubungannya dengan pergerakan hari Jumat. Jadi kita akan kita lihat high dan terendahnya. Karena harga ini cenderung jatuh, berarti kita butuh harga ke bawahnya kira-kira sampai berapa. Jadi kita nariknya balik nih, gini. Oke. Di sini. Nah, harga hari ini harusnya kita sell-nya di sini. Di 50% dengan stop loss di sekian. Karena dia break 100%, maka ini sell-nya nanti di sini. Ketika sudah terlalu jauh seperti ini, kita tunggu aja, kita sell limit di sekian.
Atau Pak Freddy kalau lebih sabar, Bapak sell limit di sekian. 1989 atau sekitar 1990. Sell limit sekian. Seperti itu. Jadi karena dia di bawah 50% dari total pergerakan kemarin, berarti kecenderungan dia akan terus ke bawah. Sampai berapa? Berarti ada dua opsi. Dia minimal sampai ke 1891 atau dia bisa sampai 261,8%. Untuk saran buy di GBP CAF berarti saya sarankan ya dia ada di 423% atau di kisaran 1658 atau sekitar 1660 Bapak baru saya sarankan untuk buy. Selama dia nggak ada di ujung sini, jangan buy Pak. Karena Fibonacci ini sudah ngitung sampai jauh mana sampai sini. Buy di sini tetap kita harus pasang stop loss. Gitu Pak Freddy. Jadi kita akan lihat GBP CAF dia sudah di bawah dari pergerakan hari ini di bawah 50%, maka kecenderungan dia dalam kondisi tekanan. Misal kita akan review kemarin di high di sini, low-nya kemarin di sini, di sini. Di sini kemarin sini dia sampai low di sini. Jadi kemarin tuh kecenderungan dia hampir sama sampai pergerakan kemarin. Jadi sempat kita tertipu di sini ya. Sempat kita sell di bawah 50% kan berarti dari sini atau dari sini kita sempat buy juga di sini. Jadi di sini di bawah 50% kan sell target sekian atau di atas 50% kan kita buy. Jadi menentukan kapan buy dan sell ketika next candle-nya. Jadi gini, ini 50% ya kan. Berarti Pak Freddy melalui start sell adalah candle berikutnya atau 1 jam berikutnya. Jadi memastikan atau mengkonfirm kalau kita bahasanya orang trading itu confirm. Jadi mengkonfirmasi oh next-nya candle-nya sudah di bawah. Misal kayak gini nih. Yang sudah terjadi. Berarti ini kita memastikan harga ini confirm apa enggak 1 jam lagi. Jadi di 14 di jam 13 nanti kita akan lihat dia next-nya di bawah atau malah dia balik lagi seperti itu. Jadi kita nunggu next-nya Pak Freddy yang saya sarankan. Gitu. Semoga jawaban ini bisa bisa menjadi ini. Bisa menjadi tambahan ilmu. Time frame-nya tetap H1. Ini pertanyaan dari Pak Freddy lagi. Time frame-nya tetap H1 ya Pak. Jika memakai H4 boleh apa tidak? Oke Pak Freddy. Jadi H1 itu dipakai untuk day trade. Jadi hari ini trading, hari ini keluar. Itu day trade. Jadi kalau Pak Freddy lihat garis ini akan berhenti setelah sebelum garis ini. Candle ini akan berhenti setelah sebelum garis di sini. Jadi kalau Pak Freddy memakai H4, misal nih H4. H4 Pak Freddy. Kalau Pak Freddy cermati, H4 itu untuk 1 minggu Pak Freddy. Jadi Pak Freddy amatin. Ini dari start garis ini. Dia tanggal 30 bulan 11 2020 ya kan. Dia sebelum garis ini tanggal 4 bulan 12 2020. Berarti kan dia hari Jumat kemarin. Jadi H4 itu adalah dipakai untuk dalam waktu seminggu ini. Berarti dia untuk jangka waktu seminggu ini. Misal berarti kalau kita trading mingguan, berarti kita tarik aja karena dia kecenderungan dalam minggu depan kok masih di bawah 50%. Berarti dia akan kecenderungan terus ke bawah. Seperti ini. Oke. Berarti ini dia akan ngejar low-nya waktu tanggal 2 sorry. Ini tanggal 2 bulan 12. Dia akan ngejar sekian. Jadi ini kalau kita lihat Pak Freddy ya, 50% persis dia ada di sini. High low-nya. Makanya di 50% ini adalah kunci dia
akan kecenderungan ke atas atau ke bawah. Jadi selama dia di 50% H4, maka dia akan kecenderungan ke bawah. Cuma saya sarankan selama ini saya pakai time frame untuk 1 jam. Jika Pak Freddy ingin H4, berarti Pak Freddy harus menyiapkan jumlah resikonya akan lebih besar, Pak. Karena H4 berarti time frame untuk 1 minggu. Oke, saya teruskan pertanyaan lagi. Oke, Pak Freddy, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk seminar online ini. Kita akan coba acak ya. Coba kita akan melihat misal Dow Jones nih. Apakah dia ini cocok untuk Fibonya? Cara pembacaan. Jadi pastikan Dow Jones H1. Oke, kita gridnya hilangin supaya kita bisa lihat. Oke, kita properti kita setting di periode separator. Oke. Oke, kita lihat. Oke, pergerakan hari ini itu adalah pengaruh dari pergerakan kemarin. Jadi hari ini terjadi itu karena kegiatan kemarin. Jadi psikologisnya seperti itu. Jadi misal ini kalau saya lihat Dow Jones itu kemarin tutupnya di atas 50% nih. Oke. Jadi Dow Jones ini kemarin hacknya sampai sekian. Dia semen open gap, dia drop. Nah, area buy-nya di sini Dow Jones. Di 3008, sekitar 3010 lah. Kita mulai buy. Dengan stop loss di 2994. Ini stop loss-nya kita. Seperti itu. Ini review yang Dow Jones, berarti kita buy limitnya di sini teman-teman. 3008 sampai 3010. Area buy limit. Oke, kegiatan hari ini harga yang terjadi hari ini adalah pengaruh dari harga yang terjadi kemarin. Kita akan review kemarin. Oke. Harga kemarin di sini high-nya, low-nya ada di sini. Oke. Kemarin dia di atas 50%. Kemarin persis di garis ini, di open dia di atas 50%, dia terus rally ke atas. Cuma dia tidak menyampai ini low-nya ke kemarin. Seperti ini. Oke, berarti ini kuncinya ada di sini nih. Dia tidak boleh di bawah 3008 atau sekitar 3000 lah. Oke, dari sini seminarnya saya kira cukup. Trading sederhana ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Jadi saya harap sih sebelum memakai pola trading yang baru, mungkin hari ini mungkin pola trading baru ya. Jadi teman-teman harus melakukan demo akun dulu. Jadi memastikan bahwa sistem itu cocok buat teman-teman semua. Jadi ketika cocok, ya kita terus review apa kelemahannya, di mana kekurangannya, itu menjadi menjadi pedoman kita. Oh, kita buy-nya di 50%. Boleh nggak, Pak, kita buy-nya di 100% atau nanti nunggu di 60%? Boleh, boleh. Itu semuanya tergantung dari kemampuan atau resiko yang siap kita terima. Oke, terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.